Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat angka kasus positif yang masih tinggi di beberapa wilayah di DKI Jakarta. Bulan Juni pun ditetapkan sebagai masa transisi di mana beberapa pelonggaran ini akan dilakukan meski sanksi-sanksi yang ditetapkan pada PSBB ini akan tetap berlaku. Nah, kemudian seperti apa detailnya kita akan simak dalam Selamat Datang PSBB Masa Transisi. Seperti yang kita ketahui bahwa Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk memperpanjang PSBB per 4 Juni 2020. Nah, keputusan ini melihat data peta sebaran pandemi COVID-19 di DKI Jakarta ya, yang dimana di sini kita bisa lihat bahwa ada 66 wilayah RW di DKI Jakarta yang masuk ke dalam zona merah. Nah, ini adalah di daerah Jakarta Barat, Timur, Utara, dan Pusat ini terdapat ada 15 titik. Kemudian untuk di daerah Jakarta Selatan ada 3 titik dan daerah di Kepulauan Seribu ada 3 titik. Meski begitu, demi menggenjot kembali roda perekonomian Jakarta, Pemprov pun mulai memberikan aba-aba ya pemulihan ekonomi pada masa transisi yang mulai berlaku pada bulan Juni ini. Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, ini adalah jadwal pembukaan untuk transisi fase 1 DKI Jakarta ya, kemudian terbagi menjadi 4 pekan. Kita akan lihat yang pekan pertama, yaitu pada tanggal 5 hingga 7 Juni 2020. Di sini di mana tempat atau kegiatan ibadah di rumah ibadah ini sudah mulai diperbolehkan kembali, dibuka, tentunya ini harus mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker dan juga menjaga jarak. Nah, pada fase transisi ini tempat ibadah diperbolehkan untuk menampung 50% dari kapasitas maksimal. Jadi kalau misalnya kapasitasnya maksimal 200, maka diperbolehkan hanya 100-nya aja gitu ya. Kemudian kegiatan ibadah berkelompok kecil seperti kajian, ini diperbolehkan dengan syarat kurang dari 25 orang. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan bahwa harus ada protokol kesehatan seperti menjaga jarak aman 1 meter antar orangnya sehingga tidak terjadi potensi interaksi dan juga penularan pandemi dari COVID-19. Nah, kemudian yang tidak kalah penting ini adalah pergerakan orang menggunakan moda transportasi yang akan mulai kembali normal. Ini mungkin ditunggu sebagian orang begitu ya. Jadi mobilitas kendaraan pribadi, angkutan umum, massal dan taksi ini juga masih diatur maksimum hanya 50% dari kapasitas kecuali sepeda motor ataupun juga mobil keluarga begitu yang ini sebetulnya juga sudah berlaku sejak masa PSBB. Namun ini yang paling penting dan bisa di-highlight adalah untuk kendaraan ojek online ataupun juga ojek pangkalan ini sudah diperbolehkan untuk beroperasi normal 100% alias sudah diperbolehkan kembali untuk mengangkut penumpang. Ini yang kemudian tadi disebutkan bisa di-highlight begitu ya. Kemudian kita akan lihat di slide berikutnya. Pada pekan kedua yang dimulai pada tanggal 8 hingga 14 Juni 2020 ada tempat kerja, tempat usaha, perkantoran, rumah makan, perindustrian, perdagangan, pertokoan sudah boleh dibuka kembali namun terbatas dengan kapasitas 50% sama seperti tempat ibadah tadi begitu ya. Dan yang bekerja pun ini kemudian diharuskan terbagi menjadi sekurang-kurangnya adalah 2 shift. Kemudian kita akan lihat berikutnya di pekan ketiga, di mana di sini mungkin sudah ditunggu-tunggu juga begitu ya. Ini adalah kita bisa lihat bahwa mal dan juga pusat perbelanjaan ini sudah mulai bisa dibuka kembali ataupun juga sudah mulai beroperasi normal. Meski sebelumnya belum semuanya karena seperti kayak bioskop, salon, dan spa ini juga baru boleh pada fase kedua. Kemudian ini juga yang perlu di-highlight adalah tadi kapasitasnya juga sama, masih 50% saja dari kapasitas maksimum. Nah, selain itu untuk taman rekreasi indoor dan juga outdoor, kemudian juga kebun binatang sudah diperbolehkan kembali untuk dibuka lagi-lagi dengan catatan adalah kapasitas tamu maksimalnya adalah 50%. Dan kemudian pada pekan keempat Juni yaitu tanggal 22 hingga 28 Juni 2020, 11 sektor sudah bisa beroperasi semua. Dan tadi disebutkan bahwa kapasitasnya ada 50% dan jangan senang dulu ya, karena kalau nanti kasus kembali naik, maka Pemprov DKI Jakarta tidak akan segan-segan melakukan kembali kebijakan rem darurat. Nah, kemudian kita akan lihat seperti apa data dari kasus corona di DKI Jakarta. Nah, jadi di sini adalah kita lihat sebelum PSBB diberlakukan, pertumbuhan kasus positif ini mencapai rata-rata adalah 11,14% per harinya. Kemudian pada PSBB tahap pertama, angkanya melambat tajam begitu ya, turun tajam
menjadi rata-ratanya 2,79%. Kemudian di PSBB tahap kedua ini per 23 April 2020 naik sedikit menjadi 3,48%. Kemudian pada PSBB ketiga per 21 Mei yang berakhir pada hari ini 4 Juni ini kembali turun ke angka 1,04% begitu. Dan kemarin pada tanggal 3 Juni laju pasien COVID-19 ini mulai tumbuh negatif yaitu 0,35%. Artinya jumlah pasien infeksi COVID-19 ini secara harian sudah mulai berkurang. Bisa kita lihat di grafis ini begitu ya. Dan berdasarkan data per Kamis 4 Juni 2020 jumlah kasus positif di DKI Jakarta ini menjadi 7.539 kasus, di mana ada 1.699 dirawat dan 2.334 sembuh dan juga 529 kasus meninggal dunia. Kemudian sebanyak 2.770 pasien pun tengah melakukan isolasi mandiri. Kemudian kita akan lihat di slide yang terakhir, PSBB pun sebetulnya baru bisa berakhir begitu ya setelah beberapa syarat terpenuhi. Di sini kita bisa lihat ada syarat-syaratnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Nah, PSBB dinyatakan berhasil bila terbukti adanya penurunan jumlah kasus corona dan kemudian tidak ada penyebaran ke wilayah baru di daerah tersebut. Kemudian yang kedua adalah tingkat penurunan ini harus terbukti begitu ya selama 14 hari berturut-turut ini menurun ataupun juga R0-nya ini terbukti kurang dari 1. Kemudian untuk perbandingan jumlah kasus tidak boleh melebihi 60% dari infrastruktur kesehatan. Artinya ini harus ada persiapan kesehatan yang memadai baik dari sisi kapasitas sarana dan juga prasarana. Kemudian yang terakhir ini adalah pemerintah daerah pun wajib melakukan tes corona secara masif. Nah, kemudian berhubung tadi transisi fase yang pertama sudah dijelaskan begitu ya. Kemudian yang perlu menjadi catatan bahwa fase ini akan dievaluasi pada akhir Juni 2020 ini. Jadi untuk kita semua yang perlahan-lahan sudah mulai kembali beraktivitas, tentu wajib ya mematuhi protokol kesehatan dan juga social distancing agar transisi fase pertama ini dapat berhasil dengan baik dan transisi fase kedua agar bisa dimulai, agar bisa lebih banyak lagi kegiatan usaha yang bisa kembali normal.